Dan ini dia pasti kita bakal masuk ke dalam game yang kedua antara Horse GGNT melawan Aliswell Alta di best of 3 series 1-0 diamankan oleh Horse GGNT. Kocak, agak sedikit sulit nih kayak menangin gold game yang dimiliki sama tim Hearts GGNT gitu ya kan. Mungkin Bapak Armando nih ada yang tertukar tapi bukan kami berdua nih ya. Ada yang tertukar tapi bukan anak ya Pak ya. Oke. Jadi mungkin bisa diinin dulu tapi gak masalah. Kalau kita lihat untuk Dewan di arah bawah juga udah mulai berdansa duluan nih dari seorang FJ, tapi nampaknya masih belum cukup karena lawannya adalah seorang Yena. Ini pinter banget sih untuk seorang WL ngamanin Yena untuk duel ngelawan Florentino-nya dari seorang Faruk Jabet. Karena kita tahu Faruk Jabet bakal agresif banget, tapi dengan ada dua mode yang dimiliki oleh seorang Yena, WL bisa mengimbangi ya gue rasa. Bisa lah ya, kalau misal dia mau main burst damage juga dia tinggal ngebuang Curse of Death stack-nya, terus dia ngebuang Crescent Strike, Spinning Sickle, udah gitu-gitu doang, Bay. Iya. Jadi Spinning Sickle, set, udah gitu-gitu doang mainnya, karena dia nggak pakai key, nggak pakai scoot. Nah, di atas ada fight nih kayaknya. Yes, bakal coba dibuka tapi enggak, ternyata hanya ada satu pengambilan sebenarnya Sentinel aja, nggak bakal mau di kontes juga ternyata. Ini yang perlu dipermasalahkan dari Aliswell Alta, selalu melepas objektifnya. Padahal gue rasa kalaupun di kontes, kalaupun nggak dapet tapi lo nggak berhasil ngebonyokin, itu udah cukup penting untuk di early game lo. Betul sih, karena potensi mereka besar banget nih untuk menangin early game, dan ternyata Ayah sudah masuk dengan punya satu forest songnya nampaknya, dan bakal langsung saja Human OP mundur terlebih dahulu. Dan untuk saat ini Aliswell Alta sudah ada satu player yang bonyok yang pastinya mereka nggak bisa melakukan upaya kontes secara maksimal untuk sementara waktu. Human OP, NL dan juga WL sudah tersedia di sana, namun 5 player dari Hearts GGNT melakukan upaya zoning out, dan appearance mereka sangat mengerikan sekali. Satu Spinning Sickle sudah coba untuk dibuka, namun WL gak bisa melakukan upaya snatch di sana nampaknya Boy Kodok. Gak bisa untuk mencuri. Kali ini Aliswell Alta harus rela kehilangan satu Dragon untuk the early pace. Yang sekali lagi objektif early mereka yang perlu dipertanyakan kali ini. Dan kalau si Eris lucu banget lagi. Kenapa lagi lucu? Dan pastinya ini bakal jadi masalah ya untuk Aliswell Alta kalau sampai mereka terus-menerus melepas apa yang memang harus diamankan di early game. Ini akan berpengaruh signifikan dan bakal berasa banget nanti di arah mid game ya. Nah itu dia. Kenapa saya buronan Garena? Kenapa? Nggak ada, Mas. Kenapa jadi buronan? Aneh banget komennya. Iya, saya tidak percaya lagi janji caster seperti Anda. Saking sakit. Kayak dia salah satu orang yang nge-like saat itu, Bay. Iya, karena gue juga orang yang nge-like pada saat itu, tapi gue nggak nemu gitu loh, botak tuh gue nggak nemu gitu kan. So, ini dia bakal kita mulai terlebih dahulu satu pertarungan. Foresong masuk ke arah serang Human OP bakal coba bermain agresif tapi nampaknya sekali lagi untuk satu best bakal terlepas, dan ternyata ini saja yang cepat kali ini perlakuan kayak itu masih bisa ada metamorfosis juga yang bakal coba dibuka, terdorong dua anggota dari Aliswell harus mundur lebih jauh, tapi ternyata pertarungan terjadi di sisi lain dan first blood diamankan oleh Faruk Jabet. Ternyata di mid lane ada yang adu mekanik di sana dari WL dan juga FG pastinya yang sudah dilakukan. Faruk Jabet kali ini berhasil memenangkan upaya fight 1v1 situation, dan dari tim Hearts GGNT saat ini mereka pun bisa mendapatkan winning condition yang lumayan oke pada saat fight di atas, walaupun mereka hampir sempat kalah karena pressure yang dilakukan oleh seorang Arthur besar sekali akan masuk, dan ternyata ada Bingo Pro di sana yang bakalan langsung dipop, tapi Keito masih bisa pulang dan gak bakalan mau maksa kali ini. DS langsung terkoneksi begitu saja dari seorang WL, kali ini harus cabut, namun Jester FKT harus pulang ke akhirat dan menunggu sekitar 15 detikan untuk saat ini Baik Kodok. Yes, tapi Aliswell nice banget. Ini nih permainan yang dibutuhin Aliswell ya. Udah ngelihat dan sadar dapat satu, mereka harus masuk ke jungle lawan, mereka harus ngambil semua apa yang bisa diambil. Karena Aliswell Alta udah kehilangan 2 objektif bahkan 3, ditambah dengan Spirit Sentinel gitu kan. Jadi mahal banget sebenarnya kalau bisa kita bilang. Jadi Aliswell harus coba bermain lebih agresif lagi, bahkan kalau perlu emang ngedef kayak tadi gitu kan. Tapi harus lebih berhati-hati dalam segi positioning, karena untungnya tadi nggak ada Jabet yang join gitu. Mungkin kalau ada Jabet yang join bakal lain ceritanya, karena kita tahu bakal masuk ke arah backline-nya ya. Karena emang Aliswell terpaksa untuk long term gitu kan, dan bahkan GGNT di sini punya beberapa patahan long termnya di sana Bayu Kodok. Dan kita tahan terlebih dahulu, udah ada Gentleman Duel yang dibuka, namun nampaknya WL kurang begitu gentle karena dia perempuan. Iya, perempuan, betul. Dikasih bunga, kabur juga ternyata ya. Emang sekarang kayaknya nggak ada yang suka, nggak terlalu suka sama cepean bunga. lah kalau sekarang. Cepean yang warna merah, dan sekarang udah dari juga yang bakal coba dibuka dari seorang dia. Tapi nggak bakal bisa menyelamatkan nyawanya, karena 3 orang Aliswell kali
dibutuhin Aliswell. yang harus dilakukan sama mereka. DIY hilang begitu saja dari seorang Airi yang bahkan dia ketika melakukan Ryu tetap aja Oliswell Alta tetap kekeh untuk nge-dive dan mereka berhasil mendapatkan hal tersebut. Dan Oliswell Alta masih memberikan pressure menuju ke bagian top lane. Ada seorang Nip dengan Shining dan juga Blinding Light pastinya yang akan coba untuk di-clear. Forest Song sudah berhasil di-pop dari seorang Human OP. Kali ini bakalan OP sekali sama seperti nickname-nya. Namun Oliswell Alta nggak ada informasi sama sekali atas appearance dari tim Hearts GGNT-nya nih. Yes, masih ada satu inisiasi juga gue lihat-lihat dari seorang NL kali ini yang bakal coba untuk memperebutkan satu set golem tapi nggak cukup baik kalau terus memaksakan. Sedangkan di sisi lain nggak ada bisa Dragon yang siap untuk diamankan kembali oleh kawan-kawan dari Hearts GGNT dan ini bakal jadi masalah. Sekali lagi objektif terlepas tidak akan dikontes karena untuk seorang Human OP zoning di sisi atas itu ternyata lebih penting dibandingkan objektif yang sudah terlihat karena memang kali ini Deep Impact bakal coba masuk terlebih dahulu. Udah ada Fog From juga coba memberikan diri tapi nggak bisa berbuat banyak. Ryu-nya memberhentikan pergerakan dari seorang Human OP kali ini. Deep masih berhasil selamat. OP banget brother, Oliswell Alta untuk saat ini di match yang pertama, game yang kedua. Namun udah ada Judgment Blade mengenai dua player secara bersamaan kali ini NL. Satset dengan penggunaan satu Keito di sana dengan Butterfly Dance nampaknya nggak bisa diselamatkan nyawanya sendiri. FG sudah ada 13 som yang tersedia, namun Human OP langsung yang menabrak menuju ke bagian seorang FG dan terkena morph dan berubah menjadi kelinci ya. Iya, jadi kelinci betul. Menjadi saya tadi pikirnya. Oke. Pertarungan yang cukup bagus tadi dilakukan oleh kawan-kawan dari Oliswell Alta. Kenapa? Kelinci yang Kenapa jangan dibahas kelincinya ya. Jangan dibahas kelincinya. tahu kan Anda kemana pikirannya. Ya, jangan. Yuk bisa yuk. Dan ternyata tadi pertarungannya cukup bagus walaupun emang harus mengorbankan satu tower hidup pertama di sisi mid lane ya. Human OP kali ini udah mulai ketahuan posisinya, bakal terus dicari oleh 3 orang sekaligus. Bahkan yang coba niat kali ini Putih-Putih bakal coba menyalakan tapi nampaknya masih belum bisa mengenai siapapun. Faruk Jabet cukup banyak. Kaito dan juga Jester juga harus bergerak terus secara bersamaan tapi Kaito masih belum dapat prospeknya kali ini, masih belum dapat kemampuan maksimalnya. Nip yang bakal coba diincar habis-habisan harus mundur terlebih dahulu dengan penggunaan satu Fox From dan tower hidup pertama berhasil diamankan di sisi bawah. Aliswell sedikit demi sedikit akan memberikan perlawanan yang cukup sulit. Pasti dong, perlawanan dari mereka itu harus dilakukan karena Aya Pick dan Arthur yang digunakan sama mereka. Itu juga dari Nakrot yang kita tahu sendiri. Satu manajemen creep yang baik dilakukan, di-concentrate oleh tim Oliswell Alta. Dilakukan juga satu ultimate di sana, berhasil di-pop oleh seorang Human OP. Namun sayangnya Hearts GGNT harus pulang terlebih dahulu karena late game centric yang dimiliki sama mereka lebih menjanjikan dibandingkan early. Oliswell Alta finally, mereka akan mencoba untuk mendapatkan objektif pertama yang mereka karena 3 kali in a row mereka gagal, Bayu Kodok. Yes, itu dia. NL akhirnya mendapatkan objektif karena memang mereka udah mulai ngebuka map dengan beberapa orang yang dihancurkan berani untuk mengamankan objektif. Sedikit demi sedikit bakal terus diamankan. Ternyata bahwa udah mulai ketahuan juga dari serang Human OP kali ini melihat 3 anggota dari Hearts GGNT akan mengambil Dragon. Mereka coba diperebutkan, berhasil coba diamankan. Perangin aja. Tapi langsung coba diributin. Udah ada di takut juga yang bakal coba masuk. Sakit banget karena seorang Chester harus mundur dengan menggunakan satu putih-putih karena Echot mendapatkan free juga di arah belakang. Tuh mati Arthur. Gokil bisa gitu. Cuman Oliswell Alta mereka langsung aja nge-pop satu Infinite Slayer nampaknya di bagian top lane untuk nge-push. Dan ada Hearts GGNT juga yang melakukan upaya defense masuk menuju ke bagian mid lane. Harusnya dirasuki saat ini dari Hearts GGNT. Mid lane-nya akan ke-peel, top lane pun sudah ter-peel. Dan Oliswell Alta mereka akan berpindah menuju ke bagian bottom lane untuk mendapatkan satu inner tower lagi kayaknya nih Bayu Kodok. Yes, ini bakal jadi repot banget untuk kawan-kawan dari Hearts GGNT karena sekarang Hearts GGNT dalam keadaan yang cukup sulit. Walaupun dari jumlah gold nggak terlalu jauh, tapi objektif tower kali ini Aliswell Alta sudah memegang kendali map dan ini penting banget untuk bisa mendapatkan semua objektif yang ada. Itu dia. Ini dari power pick yang sempat sering banget kita lihat Bayu Kodok kayak Aya, Rictor, terus juga Florentino. Ya mungkin ada beberapa keluar, tapi gue lumayan kangen juga nih sama Lubu nih ya, dimana 2 season dia jadi pilihan terus gitu kan. Dan untuk saat ini akhirnya dia nggak menjadi opsi terbaik dan ultimate sudah berhasil di-pop. Jester langsung berada di bagian depan, Putih-Putih berhasil di-pop, tapi sayangnya upaya yang baik sekali dari seorang WL langsung melakukan upaya dive dengan menggunakan satu Crescent Strike. Dan Jester FKT pun masih ada berada di depan. DIY baru datang, Ryu sudah dipersiapkan, kira-kira masuknya ke siapa nih? Langsung saya menuju ke bagian 2 player secara bersamaan kali ini dari Aliswell Alta. Kehilangan satu core-nya, WL hilang, finally
kembali. Sudah ada Binga Bro, namun berubah menjadi Budi saat ini. Dan masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Fury sudah dibuka dari seorang NL. Finally berhasil mendapatkan seorang FG. Dan Human OP masih bertumbang. Padahal udah in out combat kali ini. NL pun akan menjadi target yang selanjutnya. Dan Flava finally keluar. Keito berada di luar. Masih ada beberapa Holy Summoner juga yang berhasil dipop menuju ke Echot dan juga Flava. Tapi mereka masih belum cukup kayaknya Bayu Kodok untuk mendapatkan lifestyle. Gila, panjang banget pertarungannya yang berakhir 3 tukar 3. Giliran saya panjang. 3 tukar 3 ya. Tadi lu kalau lihat itu Human OP-nya nggak mati-mati, Pak. Itu Human OP dari awal bertarung masalahnya, Pak. Enggak, dia nggak punya Funten Pak. Itu kayaknya dia nggak perlu Funten kayaknya ya, dari ya. Oliswell Alta ya. Karena kita ngelihat dari proteksi yang dilakukan sama seorang ayahnya itu udah maksimal banget menuju ke Arthur. Dan sebetulnya dari segi network yang sudah di-gain oleh kedua tim beda 1000 itu agak sedikit gak berdampak sebetulnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari makro game Oliswell Alta, mereka bagus banget permainannya. Dan untuk sampai saat ini baru mid game menit 11 mereka masih mempertahankan head position yang mereka miliki, baik. Wow, Oliswell Alta kali ini benar-benar membuat kawan-kawan dari RJ GNT kesulitan. Bahkan tadi Faruk Jabet ini buat yang nanya ya, FJ mirip Casey ya. Emang itu adalah Casey gitu kan. Casey bener. Cuman jadi FJ, namanya sendiri kali ini yang bakal digunakan. Itu Casey gebetannya kalau nggak salah. Kita nggak tahu tuh Nggak Casey tahu, itu nggak tahu, siapa asal gitu. buka aja. Tapi ada headshot yang bakalan langsung aja di trap. Namun sayangnya dengan Butterfly Dance di sana yang sudah berhasil Lipo bakalan coba mundur terlebih dahulu karena memang Jester mencoba untuk membuka satu Binga Bro dan ternyata Rocket Launcher gak mengenai siapa-siapa dari seorang headshot. Sayang sekali base soundbreaker sakit sekali connect menuju ke bagian seorang DIY. Tapi nampaknya Dragon kali ini harus ditarik terlebih dahulu nampaknya Bayu Kodok. Aduh, mundur. Gimana PP akan memburu kali ini? Langsung coba masuk dengan menggunakan satu DP bagian sekali lagi. DIY kesulitan harus membuat satu flicknya. Takut. Lari. Enggak, ternyata masih bisa mundur. Dan ternyata udah nubakin 2 orang ya dari Oliswell Alta kali ini yang bahkan sudah mulai berfokus untuk masuk ke sesi tengah. Angkat tangan, Arthur udah mati-mati Pak. Sumpah, udah gak ada mana gitu kan. Gak bakalan pulang udah nih orang gitu kan. Dari Regen output juga besar banget. Dan ternyata push dilakukan. Patrick lari Patrick. Ada Arthur. Dan akhirnya mid-nya akan menjadi incaran yang berikutnya. Inhibitor ataupun higher ground hilang begitu saja. Fury masuk menuju ke bagian dalam. Judgment Blade juga berhasil dipop begitu saja. Lethal Gawang Slug sudah dibuka. Namun sayangnya 2 player hilang. Dan Hearts GGNT harus menjadi seperti namanya GG next time. GG next time. Oliswell Alta.